Lonjakan pasiennya ini semakin meroket, membuat para pasien umum kesulitan untuk mendapatkan perawatan. Seperti kisah seorang pemuda yang kehilangan sang ayah setelah 5 rumah sakit menyatakan tidak sanggup membantunya karena sedang penuh pasien COVID. Betul, dan si ayah ini adalah pasien umum, bukan COVID-19. Nah, akhirnya sang ayah meninggal dunia karena terlambat mendapatkan pertolongan pertama. Inliners, di masa pandemi seperti saat ini, nasib pasien umum non-COVID juga tidak kalah beresiko jadi taruhan. Kisah sedih dibagikan akun Twitter @linlindali yang viral setelah mengisahkan nasib sang ayah yang gagal diselamatkan setelah menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Sang anak mengisahkan perjuangannya mencari rumah sakit yang bersedia menolong sang ayah, Daniel Bambang Riyadi. Naas, 5 rumah sakit di Kudus, Jawa Tengah menolak memberikan pertolongan karena instalasi gawat darurat sedang penuh pasien COVID. Selang 3 jam setelah kecelakaan, korban baru mendapatkan pertolongan di sebuah rumah sakit di Semarang, Jawa Tengah. Namun luka parah di bagian kepala korban menyebabkan pendarahan serius yang terlambat ditangani, hingga akhirnya korban meninggal dunia. Di situ untungnya rumah sakit yang di luar kota dikasih tahu sama kakak saya ada satu yang masih bisa terima pasien. Ya udah, langsung saya bawa ke sana. Kepala bapak itu udah retak kondisinya, jadi benturan kenceng. Dari mulai kecelakaan saya muter-muter sampai saya bawa ke Semarang itu sama sekali nggak ada tindakan. Jadi ya cuma ngandelin Tuhan aja ya, karena di Semarang baru bisa ditangani. Tapi ya itu karena terlalu lama, akhirnya bapak udah nggak ada. Sebelumnya, pertengahan bulan Juni kemarin, kondisi Kudus memang sedang genting karena lonjakan tertinggi penularan COVID-19. Antrian pasien COVID dan non-COVID pun akhirnya membludak di sejumlah rumah sakit, sehingga banyak pasien yang tidak tertangani. Ini juga harus menjadi perhatian dikarenakan saat ini banyak rumah sakit yang IGD-nya sudah tidak menerima pasien non-COVID. Seperti Rumah Sakit Fatmawati di Jakarta dan juga RSUD Bekasi begitu. Jadi memang harus ekstra hati-hati. Nah, ketika pun misalnya kita mengalami gejala COVID, kalaupun misalnya bisa coba stay at home terlebih dahulu dan juga konsultasi dokter melalui WhatsApp call ataupun melalui Zoom kalau misalnya memungkinkan. Nah, aku ada cerita nih, Put. Jadi ada salah satu temanku yang bos-bosnya di salah satu perusahaan gede begitu, ternyata satu keluarga itu terkena COVID gara-gara sopirnya pulang ke kampung di bulan Juni kemarin. Nah, satu keluarga ini adalah jabatannya komisaris di sebuah perusahaan besar. Nah, ternyata ketika satu keluarga positif, mereka cari rumah sakit juga susahnya minta ampun. Bahkan mereka bilang, kami akan bayar berapapun asal dapat kamar. Mereka sudah keliling ke 5 rumah sakit, yang nggak ada. Bahkan saat ini uang sebanyak apapun nggak bisa kalau misalnya kamar tidak tersedia. Dan bahkan dokter tenaga medis pun saat ini juga kesusahan untuk mendapatkan kamar di rumah sakit tempat mereka melayani. Jadi nggak ngaruh ya mau seberapa banyak duit yang kita punya.